Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi dan Bu Rabiah. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillah wabarakatuh. untuk Dan selamat siang. melakukan praktik coaching di mana Bu Rabiah itu akan berperan sebagai guru, sebagai coach. Terus itu nanti Bu Dewi akan berperan sebagai murid, sebagai coaching. Oke, selamat siang Bu Rabiah. Selamat siang, Menurut Bu. Bu Rabiah, kompetensi apa yang dikembangkan oleh Bu Rabia dalam coaching ini? Saya nanti sebagai coach, saya akan mengembangkan kompetensi sebagai pendengar yang aktif dan juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan potensi dari coaching. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya Bu Rabia. Oke. Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya coba menggali. Yang pertama, kendala yang muncul yang dihadapi oleh siswa yang tadi yang bernama Dewi. Kemudian berikutnya saya akan menggali kemungkinan masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi agar coach saya nanti dapat menemukan strategi yang bisa menyelesaikan permasalahan atau menemukan solusinya. Terima kasih Bu Rabia informasinya. Selanjutnya proses kita akan melaksanakan oleh Bu Rabia sama Bu Dewi berperan sebagai coach dan coachee. Silakan Bu Rabia dan Bu Dewi untuk memulai coaching dari ini. Terima kasih Bu Wati. Kita mulai ya Bu Dewi, Ibu sebagai murid dan saya sebagai guru, sebagai coach. Siap, Bu. Nah, ya. Nah, bisakah Ibu minta tolong? Iya, Bu. Boleh. Minta tolong apa ya, Bu? Nanti kalau sudah jam istirahat, bawakan karya-karya hasil kerja kelompok ke ruangan Ibu ya. Oh, iya, Bu. Siap. Terima kasih sebelumnya ya, Nak. Iya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Fahri. Boleh saya masuk, Bu? Hmm, boleh, silahkan taruh di atas meja ujung sana ya, Nak ya. Iya, Bu. Ini karyanya sudah saya bawa. Saya taruh sini ya, Bu. Iya. Terima kasih ya Fahri sudah bawakan kerja kelompok ke ruangan Ibu. Gimana kabarmu hari ini? Kabar saya baik, Bu. Cuman agak sedikit capek sih, Bu. Oh, oh begitu. Kalau boleh tahu, kenapa kamu kecapean, Nak? Hmm, Gimana ya, Bu ya? Bolehkah saya cerita sama Ibu? Boleh, silahkan. Gini, Bu. Ibu saya kan berjualan sayur di pasar. Mm-mm. Terus sayur itu dari kebun kebun ayahku sendiri, Bu. Jadi Iya. bapak yang ngambil sayurnya di kebun, kemudian ibu yang menjualnya ke pasar. Oh begitu. Terus apa hubungannya dengan keadaanmu? Ibu lihat kamu itu sering tidur di kelas dan sering lupa membawa buku pelajaran. Iya, Bu, karena saya pulang sekolah itu kadang bantuin bapak ke kebun, Bu. Terus kebunnya kan lumayan jauh. Terus Hmm. pulangnya itu kadang ya malam sekali, Bu. Kadang jam 10, kadang jam 11. Terus saya itu habis pulang dari kebun, habis bersih-bersih, kadang langsung main HP, Bu. Terus Oh. saya juga Mm-mm. kadang lupa menata buku untuk esok hari. Gitu, Bu. Oh begitu. Jadi kamu selalu malam ketiduran sehingga pagi itu sudah tidak sempat menyiapkan buku pelajarannya ya. Iya, Bu, karena pagi itu saya bangunnya pagi aja sih, Bu, sebelum subuh. Cuman saya kan bantuin ibu lagi untuk menata sayur dibawa ke pasar. Jadi kadang saya nggak sempat juga, Bu, untuk menata buku. Gitu, Bu. Mm-mm. Nah, kira-kira apa yang kamu harapkan
harapkan dari pertemuan diskusi kita kali ini, Fahri? Harapan saya, Bu, saya ingin dapat solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Karena kan saya sebagai pelajar nih, Bu. Terus saya Mm-mm. juga harus membantu orang tua, Bu. Jadi saya harus berjalan dua-duanya, Bu. Dan itu kadang harus ada yang saya tinggalkan salah satu. Kalau saya nggak bantuin orang tua, berarti saya bisa menyiapkan semuanya. Tapi kalau saya bantuin orang tua, jadi kadang saya lupa belajar, Bu. Gimana ya, Bu? Bisa ya, Bu, dibantu solusinya? Jadi dari diskusi nanti sama Ibu, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini, saya ini, Bu. Ibu senang dengar Nak Fahri menjalankan dua-duanya sebagai pelajar, membantuin orang tua, itu bagus Nak. Cuma eh, kita harus ada yang diprioritaskan. Nah, kalau malam itu, Nak Fahri itu dari kebun, kalau malam itu pulang jam berapa, Nak? Kadang jam 10 sih, Bu. Kadang jam 11 malam. Paling cepat ya jam 9, Bu. Oh, begitu. Kamu kan jam 9 berarti sudah istirahat di rumah. Terus apa yang membuat kamu kurang tidur? Apa kegiatan kamu setelah pulang ke rumah itu? Coba bisa ceritakan ke ibu, Nak? Kalau saya pulangnya cepat itu, Bu, ada sedikit waktu, Bu, untuk saya bermain HP, Bu. Jadi saya sempatkan, Bu, buka-buka HP gitu, scroll-scroll. Kadang keterusan, Bu, nggak lihat jam, sampai larut jam 1, jam 2 malam. Jadi saya kadang tertidur sendiri, Bu, karena sudah ngantuk sekali. Lupa deh sama Hmm. belajar saya, Bu. Oh, begitu. Jadi kamu habis bantuin bapak kamu, kemudian sempatkan main HP. Jadi jam berapa tidurnya, Nak? Tidurnya kadang jam 1 malam, kadang jam 2 malam, Bu. Itu Wah, sudah, jadi jam iya, 1, jam 2 berarti itu sudah larut sekali ya. iya. Jam berapa bangunnya kalau subuh, Nak? Kalau subuh kadang bangun jam setengah 5. Hanya saja sebelum ke sekolah saya kan bantuin ibu dulu ikat-ikat sayur, Bu, untuk dibawa ke pasar. Hmm. Terus bagaimana dengan buku pelajaran yang kamu sering lupa bawa itu? Nah, itu, Bu, karena saya itu sering keasikan main HP, jadi saya lupa, Bu, nata buku. Kadang buru-buru juga kalau sudah bangunnya mepet subuh, terus dipanggil sama ibu, jadi lupa lagi. Nggak nata buku, Bu. Gimana ya, Bu, ya? Oh, jadi begitu masalahnya ya. Jadi tidur larut malam, bangun subuh-subuh, ada dibantuin ibunya sehingga lupa bawa menyiapkan bukunya. Iya, Bu. Apakah menurutmu yang kamu lakukan seperti itu sudah bagus apa belum? Enggak sih, Bu. Saya saya salah sih, Bu, karena harusnya saya tidak main HP dulu sebelum saya menata buku pelajaran dan belajar untuk pelajaran esok hari, Bu. Hmm. Nah, kamu kan sudah membantu orang tua. Kira-kira keberatan enggak kamu ketika membantu orang tua, tetapi itu membuat kendala terhadap sekolah kamu, nak? Bagaimana itu? Enggak sih, Bu. Kalau membantu orang tua sih enggak terasa berat. Cuman mungkin Hmm, saya perlu komunikasi dengan orang tua saya kali, Bu, ya, supaya saya hmm, bisa pulang lebih cepat untuk menyiapkan buku-buku pelajaran dan juga belajar pelajaran esok hari di sekolah, Bu. hmm. Jadi, apa rencana kamu selanjutnya, nak, untuk mengatasi itu? Mungkin rencana saya yang pertama, Bu, saya akan komunikasi dengan Bapak sama Ibu saya. Terus yang kedua, saya akan mengurangi waktu saya bermain HP, Bu. Kemudian Hmm. yang ketiga, mungkin saya akan pasang alarm di HP saya, Bu, kalau sudah waktunya jam tidur, harus segera tidur. Gitu, Bu. Oh, bagus sekali ya rencananya. Kamu ingin ngomong ke orang tuamu, ingin tidur yang lebih cepat, kemudian menyiapkan buku dan menyetel alarm. Jadi, Ibu senang sekali ada rencana yang terarah ya, Nak ya. Iya, Bu.
Dan Ibu sangat setuju dengan rencanamu. Nah, kira-kira komitmen apa yang bisa kamu lakukan untuk melaksanakan rencanamu ini, Nak? Komitmen saya, Bu, yang pertama, saya tidak boleh main HP terlalu lama. Jadi, saya harus selesaikan dulu pelajaran saya di sekolah kalau ada tugas, dan juga saya akan menata dan menyiapkan buku-buku pelajaran saya, Bu. Baru setelah itu, mungkin kalau saya pengen main HP ya sebentar aja. Jadi sudah saya pasang nih alarm di HP, Bu. Kalau sudah waktunya tidur, harus tidur. Gitu, Bu. Hmm, Dan saya akan wah, memprioritaskan dulu tugas-tugas sekolah, saya prioritaskan dulu sampai selesai, Bu. wah, mantap sekali komitmenmu, Nak ya. Jadi apa yang kamu dapatkan dari diskusi kita ini? Eh, dari diskusi kita ini, Bu, alhamdulillah dari percakapan dengan Ibu, jadi saya dapat solusi nih, Bu. Jadi saya bisa menyiapkan eh, jadwal saya nanti, kemudian saya bisa merencanakan apa kegiatan yang harus saya prioritaskan dulu. Jadi mungkin ini akan mengurangi rasa kantuk saya, Bu. Jadi saya karena tidak tidur terlalu larut, jadi mungkin saya nggak akan tidur lagi di kelas, Bu. Dengan begitu Hmm, saya juga akan eh, apa namanya membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran, Bu. hmm. Ibu senang dengar kamu bersemangat untuk sekolah. Di samping itu kamu juga tetap ingin berbakti kepada orang tua. Semoga jalan kamu ini, Nak, dimudahkan dan eh, kelak bisa mencapai cita-citamu ya, Nak ya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Bu, atas waktunya yang diberikan kepada saya. Iya, sama-sama. Ibu senang bisa membantu kamu, Nak Fahri. Ya, saya pamit dulu ya, Bu. Terima kasih sekali lagi karena Ibu sudah membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Saya pamit ke kelas dulu ya, Bu. Iya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Aduh, luar biasa sekali ya proses coachingnya, berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Tadi sudah saya amati dengan peran masing-masing ya, Ibu Dewi sebagai coachee, Bu Rabia juga sebagai coach gitu ya. Jadi percakapannya itu sudah luar biasa sekali ya. Jadi ada yang berperan sebagai murid, ada berperan sebagai berperan sebagai coach. Nah, boleh kita ngobrol sebentar, Bu Rabia, untuk Boleh, proses silakan, Bu. iya, gini ya. Jadi menurut Bu Ibu Rabiah, kira-kira tadi proses coaching yang tadi sudah dilakukan, Ibu lakukan bagaimana? Yang tadi sudah dilakukan. Prosesnya sangat mudah dan saya sebagai coach sangat-sangat terbuka, menerima dan sebagai pendengar yang baik terhadap anak murid saya. Dan yang kedua, saya berusaha mengarahkan dengan cara menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan si murid untuk menemukan solusinya sendiri, Bu. Oh iya, begitu. Sudah terlihat sekali Bu tadi, kalau menurut saya tadi juga dalam proses coachingnya, Ibu Rabiah berperan sebagai coach, itu sudah betul-betul menjalankan tugasnya, jadi dengan baik gitu ya. Jadi tadi sudah berusaha untuk menggali dan berusaha hadir penuh untuk menjadi coach, sehingga tadi Bu Dewi sebagai coachee itu merasa bahwa masalahnya bisa teratasi dengan digali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi gitu. Jadi menggali potensi anak tadi sudah Bu Rabiah lakukan sehingga coachingnya bisa berjalan dengan baik. Jadi tadi Bu Dewi sebagai siswa sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya. Baik Ibu Rabiah, bagaimana perasaannya setelah coaching? Setelah coaching perasaannya? Sangat senang
karena yang murid saya yang coaching itu bisa dengan terbuka bercerita secara detail, secara santai, dan perlahan-lahan menemukan solusi yang terarah. Jadi saya senang di akhir itu dia bisa menemukan solusinya seperti itu, Bu. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Dewi sebagai coaching tadi. Terima kasih sudah melakukan coaching kepada Bu Rabiah. Untuk hari ini coachingnya sudah baik sekali, jadi sudah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching di mana kita berbagi peran, Bu Wati sebagai coaching, Bu Dewi sebagai coach, dan saya sendiri Bu Rabiah sebagai pengamat. Bu Dewi dan Bu Wati silahkan dimulai praktek coachingnya. Baik Bu Rabiah, terima kasih untuk mempersilakan kami praktik sekarang. Bisa dimulai ya Bu Dewi? Siap Bu. Assalamualaikum Bu Dewi, bolehkah saya minta waktunya untuk ngobrol sedikit untuk hari ini? Waalaikumsalam. Iya Bu Wati, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan pada akhir-akhir ini di kelas Bu Dewi. Oh begitu. Jadi gimana Bu? Apa permasalahannya Bu? Begini Bu Dewi, akhir-akhir ini saya merasa murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias, bisa menerima pembelajaran saya. Dan selain itu juga mereka mengerjakan tugas itu dari murid-murid tersebut hanya 50% setiap kelas yang mengerjakan tugas. Begitu Bu Dewi. Oh, jadi Bu Wati punya permasalahan muridnya Bu Wati kurang antusias dalam belajar. Terus yang mengumpulkan tugas juga hanya 50% ya? Begitu Bu Wati? Iya, begitu Bu Dewi. Jadi dari obrolan kita ini nanti apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan dari obrolan kita ini nanti ada solusi dari permasalahan saya Bu Dewi, yaitu tentang antusias murid-murid yang saya ajar Bu Dewi. Oh, iya begitu ya. Baik Bu Wati, kira-kira menurut Ibu nih, hal apa yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran? Begitu. Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama, pembelajaran saya sepertinya agak membosankan sih Bu Dewi, terlalu monoton. Saya terlalu dominan berbicara gitu, terus bercerita di depan murid saya gitu. Terus selanjutnya saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Begitu sih Bu Dewi. Menurut Ibu, pembelajaran yang seperti apa supaya mereka itu aktif dan terlibat dalam pembelajaran, Bu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pelajaran yang asik, pasti Bu Dewi ya. Tidak membosankan, tidak monoton, gitu ya Bu Dewi ya? Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya sih, murid-murid saya pasti menginginkan pelajaran yang asik sih Bu. Tidak monoton, tidak membosankan begitu Bu Dewi. Wah,
Betul itu Ibu. Jadi menurut Ibu, bagaimana pembelajaran yang asyik itu? Pembelajaran asik ya Dewi ya, menurut saya berpihak kepada murid gitu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian yang tidak pernah saya lakukan tuh kayaknya ice breaking Bu. Nah, ice breaking ataupun games seperti itu kali Bu Dewi ya. Jadi pembelajaran itu lebih menarik. Begitu kali Bu Dewi ya. Wah, bagus itu Ibu. Lalu mengenai dengan tugas-tugas murid yang tidak antusias mengumpulkan, bagaimana menurut Ibu? Kemungkinan tugas yang saya kasih terlalu banyak kali ya Bu Dewi. Mungkin kebanyakan pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, yang mengasihkan. Pertanyaannya mungkin terlalu banyak. Begitu kali Bu Dewi. Oh, gitu ya menurut Ibu. Jadi selama ini Ibu memberikan tugas dari sumber mana? Selama ini sih saya mengajar hanya menggunakan buku teks dari perpustakaan begitu. Oh, gitu. Menurut Ibu, adakah sumber pembelajaran yang lain? Sumber belajar yang lain yang bisa Ibu gunakan, adakah menurut Ibu? Menurut saya sih banyak Bu, sumber belajar di video, YouTube, artikel, blog, atau tulisan-tulisan yang ilmiah di internet, atau juga aplikasi-aplikasi keren sekarang seperti TikTok gitu ya Bu ya, seperti Instagram gitu. Banyak sih Bu sebenarnya. Nah, betul sekali itu Bu Wati. Banyak sumber-sumber yang dapat Ibu gunakan dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Wati selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini? Dengan permasalahan kayak gini, yang pertama saya ingin merancang Bu pembelajaran yang mengasihkan deh, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, karena saya merasa pelajaran saya tuh tidak beragam. Kemudian saya tidak lagi memberi tugas yang terlalu banyak gitu Bu. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat saya. Jadi mereka mungkin mengerjakannya lebih senang gitu Bu Dewi. Terus itu pembelajaran nanti bisa kayak terkesan tidak dipaksa gitu Bu Dewi. Jadi mereka memang mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan minat dan bakatnya. Mungkin mereka kan punya banyak nanti kompetensi, seperti mungkin nanti bisa bentuk mereka nanti drama atau lagu atau puisi atau pantun, itu mungkin bisa mereka lakukan ya Bu Dewi. Wah, bagus rencana Bu Wati. Mudah-mudahan berhasil ya. Lalu, apa komitmen Bu Wati terhadap rencana Bu Wati ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang banyak nanti, sehingga murid-murid saya itu bisa menjalankan merdeka belajar Bu. Jadi murid saya nanti senang, mereka bisa bereksplorasi tanpa ada unsur paksaan begitu Bu Dewi. Jadi saya nanti akan serahkan sumber belajar pada murid-murid saya, karena saya tahu murid-murid saya itu punya kompetensi yang luar biasa sekali. Wah, bagus sekali Bu Wati. Saya sangat mendukung rencana Ibu dan komitmen Ibu ini. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu dalam pembelajaran nanti, dan murid-murid Ibu jadi antusias dan bersemangat lagi. Semangat Bu Wati. Iya, terima kasih ya Bu Dewi untuk waktunya udah sharing tentang permasalahan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya ya Bu Dewi. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu Dewi atas waktunya. Bu, sama-sama. Semangat Bu. Oke Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya, untuk waktu sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat, yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin ya Robbal Alamin. Amin. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Wati.
Praktik kucing hari ini sungguh luar biasa yang telah dilakukan oleh Bu Dewi dan Bu Wati selaku coach dan kuci, serta saya sendiri sebagai pengamat sangat mengapresiasi melihat percakapan proses kucing tadi. Bu Dewi, boleh kita ngobrol sebentar? Iya, boleh Bu, silahkan. Nah, pada proses coaching tadi, Ibu sebagai coach, apa yang Ibu sudah lakukan terhadap kuci, Bu? Yang sudah saya lakukan yang pertama adalah saya sudah menanyakan tujuan dari coaching menemui coach. Kemudian saya telah menggali berbagai informasi dari coaching untuk membantu coach menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, coach juga sudah mempunyai rencana-rencana yang akan ia lakukan dengan menemukan sendiri dan akan melaksanakan komitmen dari rencana-rencana yang telah ia dapatkan dari hasil coaching ini. Terima kasih Bu Dewi. Saya sebagai pengamat memberikan komentar terhadap pelaksanaan praktik tadi. Praktik coaching tadi sungguh luar biasa. Bu Wati, Bu Dewi sebagai coach sudah mendengarkan, memberikan kehadiran penuh, menggali permasalahan-permasalahan dari Bu Wati, kemudian mengarahkan untuk ke arah mendapatkan solusi. Dalam proses tadi sungguh baik sekali, tidak ada pelabelan terhadap Bu Wati, tapi bagaimana memberikan semangat mencapai solusi. Hari ini sungguh luar biasa sekali praktik kucinya. Terima kasih Bu Dewi dan Bu Wati. Terima kasih. Sama-sama Bu Ratu. Ya, cukup sekian pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Wati dan Ibu Rabia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, praktek coaching kali ini akan diperankan oleh Ibu Wati sebagai coach dan Ibu Rabiah sebagai coachee. Baik, untuk waktunya saya persilahkan untuk memulai proses coaching pada hari ini. Silahkan Ibu Wati dan Ibu Rabiah. Ya. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Bu Rabia. Oh, tidak mengganggu Bu. Kebetulan saya tidak ada mengajar hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu Rabia? Terima kasih Bu atas waktunya. Begini Bu, saya ingin curhat sekaligus diskusi tentang suatu permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu? Begini Bu ya, sebenarnya ini bukan permasalahan saya secara pribadi, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, yaitu sebelum jam pelajaran jam pertama itu kan waktunya jam literasi Bu ya, 15 menit. Dan ini dikontrol oleh guru jam pertama, tetapi guru yang di jam pertama itu tidak masuk Bu, lambat masuk, sehingga anak-anak itu tidak ada yang mengontrol dan anak-anak sering keluar dari kelasnya, seperti itu Bu. Oh begitu, jadi permasalahan yang Ibu rasakan itu di saat jam pertama itu guru lambat masuk ya Bu ya ke ruangan,
Jadi anak-anak tuh gak ada yang mengontrol gitu ya Bu ya? Betul sekali, Bu. Saya bingung dengan permasalahan ini, Bu. Baik Bu, sebenarnya apa yang diharapkan Ibu kalau kita berdiskusi nanti akhir ini nanti untuk diskusi? Saya ingin ada solusi terkait guru yang lambat masuk itu, Bu. Selain ingin meningkatkan presentasi Ibu, ada hal lain? Saya ingin guru-guru itu memiliki kesadaran diri dan tanggung jawab, Bu. Bagus sekali Bu Rabia. Kira-kira apa ya yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari kita untuk berdiskusi hari ini? Eh, Saya ingin setiap guru itu dengan kesadaran dirinya tepat waktu masuk kelas, kemudian di saat jam pertama itu dan supaya bisa mengontrol murid di saat jam literasi, Bu. Oh begitu, bagus sekali Bu. Kesadaran diri itu memang semoga tujuan kita bisa dicarikan solusi bersama ya Bu. Bisa Bu, kira-kira Ibu uraikan membuat bagaimana beberapa rekan guru itu bisa masuk kelas pada jam pertama ya Bu. Begini Bu ya, beberapa minggu ini guru lambat masuk di kelas di saat jam pertama karena memang datangnya ke sekolah itu sudah mepet dengan jam masuk kelas, sehingga mereka perlu mempersiapkan diri dan perangkat dan sebagainya untuk dibawa ke kelas. Ini kan jadi memakan waktu dan ini menyebabkan dampak buruknya itu lambat ke kelas dan murid sering keluar karena tidak ada yang mengawasinya, Bu. Iya. Kira-kira Bu Rabia pernah bertanya nggak kenapa mereka lambat masuk ke kelas atau bertanya pada guru? Kan hanya baru mengamatin. Pernah nggak bertanya kepada gurunya, Bu? Pernah, Bu, selain karena memang lambat datang ke sekolah dengan berbagai alasan, mereka menjawab seperti ini, Bu. Ini kan masih jam literasi, jam mengajar saya nanti, jadi sehingga kesepakatan yang sudah dilakukan itu mereka tidak hiraukan, Bu. Begitu. Jadi ada dua penyebab ya Bu ya. Kita lihat dari keterlambatan literasi di kelas itu. Yang pertama mereka datang terlambat ke sekolah ya Bu ya. Jadi lambat pula masuk ke kelas. Yang kedua ada rekan guru yang tidak memiliki kesadaran ya Bu ya terhadap tanggung jawabnya. Gitu ya Bu. Iya, Bu, betul, Bu. Terus kalau melihat dari permasalahan Ibu, kira-kira solusi yang Ibu miliki apa ya Bu? Kira-kira apa ya solusi? Saya memiliki rencana seperti ini, Bu ya. Yang pertama itu yang saya lakukan adalah menanyakan alasannya dengan cara berbicara secara berdua. Alasan apa penyebabnya yang sering lambat masuk kelas sebelum selain yang alasan yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, ketika saya melakukan jadwal piket kelas, jadi saya akan mengingatkan guru jam pertama ini untuk segera masuk ke kelas seperti itu. Begitu. Hal lain ada nggak yang membuat kesadaran mereka muncul selain itu ya Bu ya? Saya akan berbicara secara pribadi, kemudian saya akan mengingatkan terkait dengan kesadaran diri terhadap tanggung jawab yang sudah diberikan seperti itu. Bagus sekali Bu. Rencananya kira-kira rencana apa lagi Ibu lakukan Bu? Ketika saya sudah melakukan rencana ini yang sebelumnya tidak ada perubahan yang signifikan, jadi saya akan melakukan rencana yang ketiga, yaitu saya akan berbicara kepada koordinator kurikulum supaya ada perhatian atau tindakan sebagai upaya mendisiplinkan guru dalam masuk kelas.
Begitu. Saya sangat setuju Bu, apa yang Ibu rencanakan. Rencana Ibu tuh sangat terarah dan bertahap gitu Bu. Jadi dari rencana tersebut kira-kira komitmen apa Bu yang bisa Ibu miliki dari rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk mengingatkan rekan guru terhadap tanggung jawabnya, kemudian masuk kelas tepat waktunya, melakukan komunikasi sebagai penanggung jawab dalam hal keberlangsungan proses belajar mengajar dan kedisiplinan guru. Bagus sekali Bu Rabia. Ibu sudah memiliki rencana sama rencana solusi yang terukur dan terarah. Kira-kira kapan Bu mulai melakukannya ya Bu? Saya sesegera akan melakukan tindakan aksi rencana saya, Bu. Mulai besok saya akan berbicara dengan rekan guru. 2 hari ke depan saya akan berdiskusi dengan bina kurikulum. Oke Bu Rabia, komitmen apa yang Ibu miliki terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu mengingatkan rekan guru terhadap tanggung jawabnya, masuk kelas tepat waktu, melakukan komunikasi dengan bina kurikulum demi kedisiplinan bersama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Oh begitu. Terus siapa Bu yang bisa memberikan dukungan untuk melakukan komitmen tersebut? Dalam hal ini saya akan meminta dukungan dari seluruh rekan guru bersama-sama untuk memiliki kesadaran diri, bekerja sama juga dengan bina kurikulum sebagai penanggung jawab dalam hal keberlangsungan proses belajar dan kedisiplinan guru, Bu. Bagus sekali Bu Rabia. Ibu sudah memiliki rencana solusi yang terukur dan terarah. Kapan Bu bisa memulai melakukannya rencana tersebut Bu? Saya segera melakukan tindakan aksi rencana saya, Bu. Mulai besok saya akan berbicara dengan rekan guru. 2 hari ke depan saya akan berdiskusi dengan bina kurikulum. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi? Rasanya lega sekali, Bu. Permasalahan saya selama ini sudah saya dapatkan solusinya. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan saya. Sama-sama Bu Rabia, saya juga dengan senang hati bisa membantu Ibu. Kapan saja Ibu ingin berdiskusi, silahkan datang ke saya Bu. Insya Allah saya bisa menyiapkan waktu untuk Ibu. Semangat ya Bu Rabia. Iya Bu, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Silakan Bu. Waalaikumsalam Bu. Oke, terima kasih atas coaching yang dilakukan oleh Ibu Wati dan Ibu Rabiah, di mana Bu Wati sebagai coach dan Ibu Rabiah sebagai coachee. Luar biasa ya proses coachingnya. Baik Bu Wati, dari percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi bersama coachee, hal apa yang sudah Ibu lakukan? Ya, dari percakapan kami tadi yang saya lakukan saya sudah terlihat dari percakapan kami sudah menggali dari beberapa masalah yang sudah dihadapi oleh Bu Rabiah. Jadi di sana terlihat sekali Bu Rabiah mempunyai solusi juga terhadap permasalahan yang sudah dihadapi oleh Bu Rabiah. Seperti itu. Wah, bagus. Dan ini kalau saya melihat dari proses coachingnya tadi Bu, dari praktek coachingnya Bu Wati sudah sangat luar biasa, karena di situ proses coaching sudah terlewati dengan baik, di mana Ibu bisa menggali dengan memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, sehingga coachee bisa menemukan sendiri solusinya. Jadi bagaimana perasaan Bu Wati setelah melakukan proses coaching ini? Ya, perasaan saya merasa lega, merasa bahwa suatu masalah itu apabila didiskusikan, ternyata coach dan coachee itu coach tidak perlu harus memberi solusi, tapi
Koci itu bisa mencari solusinya sendiri dengan mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi saya merasa bahwa coaching ini sangat berguna sekali untuk kita lakukan atau kita praktikkan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah. Iya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.